السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, setelah kita mengetahui penafsiran dari firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Dan ayat ini mengumpulkan kandungan makna yang sangat mendalam sebagaimana yang telah kita uraikan pada pertemuan yang telah lalu. Dan tatkala seorang hamba menghayati makna ayat Iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ya, kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka munasabah datang setelahnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Dan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim tentang ayat ini, penjelasan tentang hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Saya telah membagi salat, yaitu bacaan surah Al-Fatihah, antara saya dan antara hambaku menjadi dua bagian. Kemudian disebutkan ya, ayat itu dan disebutkan rinciannya dan disebutkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hamba membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, hada baini wa baina 'abdi. Ya. Wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara saya dan antara hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian 3 ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang pertama, atau kalau dari Al-Fatihah secara keseluruhan ayat yang keempat, ayat yang ke-5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ke-7. Semuanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan penyebutan doa ini dalam surah Al-Fatihah, dan kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat salat 17 kali dalam sehari, kewajibannya. Dan juga disunnahkan pada salat-salat sunnah juga surah Al-Fatihah dibaca. Ini menunjukkan bahwa kandungan dari surah ini sangatlah mendalam. Dan juga makna permintaan hidayah
Ya. Di dalam surah ini bagi seorang hamba, untuk kebaikan seorang hamba adalah suatu hal yang sangat penting dan teramat penting. Iya. Karena itu sepatutnya kita mencermati makna ayat. Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ihdina artinya berilah hidayah kepada kami. Nah, dengan lafaz perintah. Dengan lafaz perintah. Kata ulama ahli bahasa, kalau ada lafaz perintah dari orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang di bawahnya, maka itu perintah, bermakna perintah. Kalau dari orang yang rendah kedudukannya kepada orang yang di atasnya, maka itu bermakna doa. Dan kalau seimbang, maka itu namanya iltimas. Iya. Mencari atau menghendaki. Dan di sini tentunya dimaklumi bahwa ihdina, permohonan hidayah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdina, berilah hidayah kepada kami. Ihdina, berilah hidayah kepada kami. As-siratal mustaqim. As-sirat, jalan yang mustaqim, yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Iya. Cermati kandungan dari ayat ihdina. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Apa itu hidayah? Hidayah terbagi menjadi 4. Ya, atau hidayah ada 4 bagian. Ada namanya hidayah ammah, hidayah umum. Ya. Yang seluruh dari makhluk butuh kepada hidayah ini. Nah, inilah hidayah yang dengannya manusia ini bisa hidup. Mereka mendapatkan hidayah, dengannya mereka bisa hidup, dan dengannya mereka menjalankan berbagai aktivitasnya. Nah, sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikanlah Rabbmu, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, yang mencipta lalu menyeimbangkannya, yang menakdirkan lalu memberi hidayah. Yaitu setiap makhluk diberi hidayah. Nah, ya. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayah ad-dalal wal irsyad. Hidayah petunjuk dan penjelasan, pengarahan. Dan hidayah yang seperti ini tidak mengharuskan seorang mendapatkan kesempurnaan hidayah atau mendapatkan hidayah. Ya. Sebab dia berbentuk petunjuk dan ajakan untuk menuju kepada jalan yang lurus. Adapun dia mendapatkan hidayah tersebut itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hidayah yang bermakna ad-dalalah wal irsyad. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam firman-Nya, wa hadainahun najdain. Dan kami berikan kepadanya hidayah dua najdain. Kami tunjukkan jalan yang lurus dan jalan yang salah. Ya. Dan tugas para nabi adalah memberikan hidayah kepada manusia, yaitu menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, jalan yang menyambungkan mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad memberi hidayah ke jalan yang lurus, yaitu kamu menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Ini hidayah jenis kedua. Hidayah jenis ketiga adalah hidayah at-taufiq wal ilham. Hidayah taufiq dan ilham. Hidayah mengharuskan seorang itu berada di atas petunjuk dan mendapatkan kebahagiaan. Hidayah mengharuskan seorang dia beriman. Apabila Allah memberikannya hidayah taufik dan ilham, maka dia beriman dengannya. Allah berfirman, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Allah menyuruh kepada darus salam, kepada negeri keselamatan, yaitu kepada surga, dan memberi hidayah kepadanya bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu diberi hidayah dengan mendapatkan taufik, mendapatkan ilham, dia menerima keimanan, Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan hidayah jenis yang seperti ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, maka dia tidak mampu memberi hidayah kepada yang lainnya. Dalam artian menyebabkan makhluk yang lainnya menjadi beriman dan menerima keislaman atau mendapatkan taufik dan ilham. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah nafikan hal ini dari nabinya. Allah berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Dan ini ayat turun teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati pamannya Abu Talib tidak mau menerima keislaman. Maka Nabi ingin mendoakan pamannya, ingin mendoakan pamannya sebagai balasan akan jasa-jasanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terhadap umat Islam. Sebab dimaklumi bagaimana Abu Talib perlindungannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini teguran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan dengan mengetahui pembagian-pembagian hidayah ini, seorang akan lebih mudah memahami Al-Quran. So, kadang ada yang membaca ayat, "Innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Engkau Muhammad sungguh memberi hidayah ke jalan yang lurus. Di dalam ayat ini ditetapkan bahwa Nabi memberi hidayah ke jalan yang lurus. Sedangkan di ayat yang saya sebutkan tadi dinafikan, engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Sepintas lalu orang yang tidak mengerti pembagian hidayah, dia akan sulit memahami atau mengkompromikan kandungan dari dua ayat. Tapi kalau dia memahami pembagian-pembagian hidayah, maka akan dengan mudah dia memahaminya dan mengarahkan maknanya. Bahwa yang diinginkan dengan hidayah pada innaka wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, dan sungguh engkau memberi hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah apa yang diinginkan di sini? Hidayah dalal wal irsyad. Hidayah yang bermakna memberi petunjuk dan memberi irsyad. Adapun yang dinafikan, innaka la tahdi man ahbabta, ini hidayah apa? Taufik dan ilham. Ini yang dinafikan. Maka tidak ada pertentangan antara dua hal. Kemudian hidayah jenis yang keempat adalah, dan ini yang paling agungnya, adalah hidayah pada hari kiamat. Hidayah pada hari kiamat. Nah, dan seorang mukmin dia butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar ditunjuki jalan menuju kepada surga. Ditunjuki jalan menuju ke surga. Nah, dan ini butuh hidayah. Demikian pula orang-orang kafir, mereka juga dimasukkan ke dalam neraka karena ketentuan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentang orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Di dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihimullahu biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah memberi hidayah kepada mereka karena keimanan mereka. Mereka diberi hidayah masuk ke dalam surga-surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Mereka diberi hidayah masuk ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, dan orang-orang kafir dikatakan wahsyurul ladzina zalamu. Ya. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim. Kemudian disebutkan ayat, ya. Kemudian Allah berfirman, fahduhum ila siratil jahim. Kemudian berilah mereka hidayah, arahkan mereka menuju kepada jalan neraka jahanam. Iya. Maka ini 4 jenis hidayah. Ini 4 jenis hidayah, semuanya dibutuhkan oleh hamba. Hidayah yang pertama, hidayah yang bermakna ammah, hidayah umum, hidayah dalal wal irsyad, hidayah taufik wal ilham, dan hidayah pada hari kiamat. Semuanya dibutuhkan oleh seorang hamba. Iya. Dan seorang manusia tidak mungkin dia bisa hidup di dalam kehidupannya tanpa ada hidayah dari Allah. Iya. Tidak mungkin dia bisa dalam ketenangan, dalam ketentraman, di dalam pekerjaannya dia mendapatkan taufik, apa yang dia inginkan, seluruh usahanya menjadi mulus dan lancar. Tidak mungkin hal itu terjadi tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya masuk dalam rangkaian 4 jenis hidayah. Karena itu, tatkala seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdina, ya Allah berilah hidayah kepada kami, maka dia gambarkan 4 jenis hidayah ini dan betapa pentingnya hal tersebut. Ya. Dia butuh hidayah umum sebagai letak, ya, dirinya seorang makhluk yang butuh kepada rahmat Allah. Dia butuh untuk senantiasa ada yang menunjukinya kepada jalan yang lurus. Ya. Kemudian butuh hidayah taufik wal ilham agar supaya hatinya senantiasa tersirami dengan keimanan dan ketakwaan. Dan pada hari kiamat dia butuh hidayah agar supaya dikokohkan di atas jalan yang lurus dan diarahkan kepada surga. Diarahkan kepada surga. Nah, ini dari bentuk-bentuk hidayah. Dan perlu diketahui hidayah itu seorang bisa mendapatkannya dengan beberapa sebab. Ya. Ada beberapa sebab yang dengannya seorang akan senantiasa mendapatkan hidayah. Sebab yang pertama adalah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya. Mentahqiq kandungan tauhid maknanya di dalam perilaku dan kehidupannya. Iya. Ini adalah sebab yang paling agung. Dan kesempurnaan hidayah yang dia dapatkan tergantung kesempurnaan pemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Jadi dia beriman dan tidak menodai keimanannya dengan bentuk kesyirikan, merupakan kezaliman yang paling besar. Maka Allah menjaminnya. Mereka akan mendapatkan keamanan. Dan mereka ini yang mendapatkan hidayah. Ya. Dan hidayah di sini di dunia dan di akhirat, sebagaimana keamanan di dunia dan di akhirat. Dan kesempurnaan keamanan hidayah yang dia dapatkan tergantung pemurnian ibadahnya, kesempurnaan pemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua dari sebab hidayah adalah melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Iya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idan lahadainahum ila sirat wa idan lahadainahum siratan mustaqima. Ya. Nah, baik. Saya ulangi ayatnya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzan la'atainahum
min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Ya. Andai kata mereka mengerjakan apa yang Allah perintah kepadanya. Andai kata mereka kerjakan, maka Allah sebutkan kebaikannya. Ya. Lakana khairan lahum, maka sungguh itu yang lebih baik bagi mereka. Wa ashadda tathbita. Ya. Dan pengokoh yang paling utama bagi mereka. Sebab orang yang beramal dengan ilmunya itu akan mengokohkannya, akan menguatkannya. Kemudian wala adainahum min ladunna ajran 'azima. Sungguh kami akan memberikan kepadanya dari sisi kami pahala yang sangat besar. Kemudian Allah jelaskan wala hadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan berikan hidayah kepada mereka menuju ke jalan yang lurus. Ini bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan perintah, ya, beramal dengan apa yang dia ketahui. Sebab yang ketiga dari sebab hidayah adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inna Allah yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang kembali, siapa yang bertobat kepadanya. Maka taubat dari sebab hidayah. Kalau seorang senantiasa bertobat di dalam kehidupannya, ya, senantiasa mohon ampun akan dosa-dosanya dan kesalahannya, maka ini adalah sebab hidayah. Ya, 3 sebab hidayah ini dikumpulkan juga di dalam 2 ayat di surah Az-Zumar. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى وَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Orang-orang yang menjauhi tagut, mereka tidak beribadat padanya. Ini adalah orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah, tidak pernah beribadat kepada selain Allah, kepada tagut maupun yang lainnya. Dan mereka senantiasa berinabah kepada Allah, kembali kepada Allah. Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Fabashshir ibadi. Maka Allah perintah kepada nabinya, beri kabar gembira kepada hamba-hambaku yang seperti itu. Kemudian sifat yang ketiga, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang yang mendengarkan ucapan lalu melakukan yang terbaiknya. Ini ibarat yang kedua tadi yang kita sebutkan, beramal dengan apa yang diperintah. Jadi ini 3 sebab sudah. Kalau terkumpul 3 sebab ini, Allah menyatakan ulaika alladzina hadahumullah. Mereka inilah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika hum ulul albab. Dan mereka inilah ulul albab. Iya. Ini 3 sebab hidayah. Nah, sebab yang keempat dari sebab hidayah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk diberi hidayah. Ya. Dan inilah kandungan dari surah Al-Fatihah yang kita baca ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya berbagai doa permohonan hidayah. Ya. Nabi mengajarkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, ya, untuk senantiasa bermohon, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, saya memohon kepadamu al-huda, petunjuk, wal-afafa, kesucian diri. Ya. Al-huda wat-tuqa, ketakwaan, wal-afafa, kesucian diri, wal-ghina, dan rasa cukup. Dan kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi mengajarkan, Allahumma hdini hidayat tariq wa saddidni sadad as-sahm. Ya Allah, berilah kepadaku petunjuk hidayah jalan yang lurus. Ya. Nah, dan luruskanlah saya sebagaimana lurusnya anak panah. Nah, dan di doa kunut yang diajarkan kepada cucunya Al-Hasan bin Ali, ya, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku sehingga saya tergolong dari orang-orang yang mendapat hidayah. Nah, juga dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi mengajarkan doa, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang memberikan hidayah dan senantiasa mendapatkan hidayah. Ya. Memberi hidayah apa? Hah? Doanya, ya Allah, berikanlah jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa memberi hidayah. Apa maksudnya memberi hidayah?
Hidayah apa yang diinginkan? Hidayah dalal wal irsyad, yaitu menunjuki jalan. Ya. Dan orang yang menunjuki kepada jalan yang lurus, itu adalah nikmat yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Dalam Al-Quran dikatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah di jalan Allah dan beramal salih. Ya. Kemudian dari sebab hidayah adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu dari sebab hidayah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu billahi wa'tasamu bih walladzina amanu billahi, ayat di surah Nisa, alladzina amanu billahi wa'tasamu bih sayadkhuluhum fi rahmatin minhu wa fadl wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan i'tisam terhadap syariat Allah. Allah menyatakan Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmatnya dan akan diberikan keutamaan. Dan mereka akan diberi hidayah ke jalan yang lurus. Ini bagi siapa yang i'tisam, komitmen di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ada sebab-sebab yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, cuma waktu membatasi kita. Saya hanya ingin mengisyaratkan ya, arti dan pentingnya makna ihdinas siratal mustaqim. Ya, permintaan seorang hamba untuk diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hidayah ini adalah suatu hal yang sangat dia butuhkan. Suatu hal yang sangat dia butuhkan di dalam kehidupannya. Ya, karena itu seorang jangan sampai merasa dirinya sudah merasa cukup, sudah merasa baik dan tidak butuh lagi untuk mendapatkan hidayah. Tidak, bahkan pada setiap saatnya, karena pentingnya hidayah ini, dia diperintah untuk bermohon di setiap saatnya dalam salat, dalam sehari 17 kali, ya, dalam salat yang diwajibkan, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami menuju as-sirat al-mustaqim. Ya. As-sirat adalah jalan. Ya, dia adalah jalan yang luas. Jalan yang luas. Itu as-sirat. Nah, dan luasnya jalan ini bukan artinya panjang. Tapi dia adalah jalan yang ringkas yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna as-sirat dari sisi bahasa. Ya. Jadi jalannya luas. Al-mustaqim adalah jalan yang lurus, tidak ada bengkoknya. Tidak ada bengkoknya. Ya. Rata. Ya. Rata dan seimbang. Tidak sebagiannya naik dan sebagiannya turun, tidak. Tapi dia adalah jalan mustaqim, sangat lurus. Ya. Para ulama ahli tafsir dalam mengartikan as-sirat al-mustaqim, ada yang mengatakan as-sirat al-mustaqim adalah al-Islam. Adalah Islam. Ada yang mengartikan Al-Quran as-sirat al-mustaqim. Ada yang mengartikan sirat al-mustaqim adalah as-sunnah. Dan ada yang mengartikan sirat al-mustaqim adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh pendapat-pendapat ini tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi makna dan kandungan as-sirat al-mustaqim itu. Ya. Demikian yang diisyaratkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Katsir dan Syekhul Islam, sebelumnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maksud saya sebelum Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, juga mengisyaratkan hal yang sama. Ya. Maka ini makna as-sirat. Ya. Dia mohon kepada Allah untuk ditunjuki as-sirat al-mustaqim. Ya. Jalan yang lurus itu banyak bentuknya. Kandungannya sangat luas sebab dia mencakup agama itu seluruhnya. Ya. Baik itu berkaitan dengan sisi keimanan, sisi ibadah, sisi yang halal maupun yang haram. Ya. Atau berkaitan dengan muamalah. Ya, berkaitan dengan urusannya secara pribadi, secara di dalam keluarganya, dalam individu. Hal-hal ini semuanya tercakup dalam as-sirat al-mustaqim. Semuanya tercakup dalam as-sirat al-mustaqim.
Ya. Karena itulah tatkala seorang hamba membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepada kami kepada as-sirat al-mustaqim, kepada jalan yang lurus. Maka di sini seakan-akan dia senantiasa bermohon kepada Allah untuk diberikan hidayah dan diluruskan untuk bisa mengamalkan seluruh dari agama itu. Jelas ya? Dan ini mungkin makna apa yang saya uraikan mungkin akan lebih jelas ketika kita kaitkan dari sisi bahasa. Mana ihdina perintah. Perintah itu dalam bahasa Arab kadang bermakna untuk senantiasa melakukan pekerjaan, continue di atas melakukan pekerjaan. Dan perintah kadang bermakna meminta sesuatu yang baru untuknya. Ya. Sekarang ucapan seorang hamba di sini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini apa? Meminta sesuatu yang baru atau bermakna terus-menerus dikuatkan di atas jalan yang lurus? Hah? Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Jelas ya? Ya, kalau dari sisi bahasa semuanya boleh. Kalau dari sisi bahasa. Nah, dan di dalam hal ini dua-duanya boleh. Kenapa? Sebab agama itu as-siratal mustaqim itu luas bentuknya. Dan tidak semua orang saat ini dia telah berjalan dan melaksanakan as-siratal mustaqim. Ya kan? Tidak semua orang sekarang berjalan dan melaksanakan as-siratal mustaqim. Jadi kadang dia butuh tambahan supaya lebih mampu lagi mengamalkan apa-apa yang belum diamalkan. Ya. Dan dia diberi tambahan hidayah, diberi tambahan ilmu, diberi tambahan nikmat, kemudian dia melaksanakan hal tersebut. Iya. Maka dia kadang bermakna ditetapkan di atas sesuatu agar supaya dia sekarang di atas keislaman. Semoga dia dikokohkan di atas keislamannya. Dia sekarang misalnya mengenal sunnah, semoga dia dikokohkan di atas sunnah. Iya. Semoga dia dikokohkan di atas sunnah. Tapi makna yang pertama, bermakna kandungan yang saya sebutkan bermakna dia memohon tambahan, ya. Maka ini makna ini lebih mendekat atau lebih nampak pada konteks ayat. Ya. Lebih nampak pada konteks ayat. Dan ayat ini ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kepada kami, tunjukilah kami hidayah. Berilah hidayah kepada kami kepada jalan yang lurus. Ya. Ini menunjukkan bahwa jalan yang lurus itu cuma satu. Ya. Karena hanya disebut as-sirat saja dengan kata tunggal. Tidak ada namanya kebenaran punya dua jalan. Ya. Atau kebenaran punya tiga jalan. Tidak. Kebenaran cuma satu jalan saja. Kebenaran cuma satu jalan. Sebab selain dari kebenaran itu adalah kesesatan. Allah menyatakan famada ba'dal haqqi illa dhalal. Ya. Apakah setelah kebenaran itu kecuali kesesatan? Tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan agama ini hanyalah satu jalan saja. Dan ini diisyaratkan ya, dalam banyak ayat Al-Quran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah ini jalanku. Sebut dengan lafaz tunggal. Dan firman-Nya wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, satu jalan. Ikuti jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya dari jalan-jalan syaitan sehingga kalian dipalingkan dari jalan Allah yang satu itu. Ya. Kenapa apa yang nampak di tengah kaum muslimin? Ya. Khususnya di masa ini dengan banyaknya kelompok-kelompok, jamaah-jamaah yang memecah belah mereka, ini semua adalah hal yang ditentang di dalam syariatul Islam. Harusnya kaum muslimin semuanya berada di atas satu garis. Berada di atas satu jalan. Ya. Yaitu di atas tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana yang diamalkan dan disampaikan oleh para sahabat Rasulullah SAW, generasi terbaik tengah umat ini. Ya. Perlu diketahui bahwa as-sirat
itu terbagi dua. Ada sirat hissi dan ada sirat ma'nawi. Ada jalan bermana jalan ma'nawi. Dan ini yang kita uraikan tadi, makna secara umum akan kandungan jalan yang lurus itu apa. Dan ada sirat bermana hissi, apa yang bisa dilihat dengan mata, apa yang disaksikan, yang nyata dan nampak. Ya. Sirat mana yang kedua yang diinginkan di sini adalah jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka Jahannam pada hari kiamat. Itu disebut juga as-sirat. Dan dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwa akan ada jembatan nanti, ada sirat yang sirat ini dihamparkan menuju ke surga. Ya. Sebagai jalan menuju kepada surga. Dan dia dihamparkan di atas neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam ini pada hari kiamat didatangkan dalam keadaan ditarik dengan 70.000 tali. Ditarik dengan 70.000 tali. Dan setiap tali yang menariknya, setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya. Menunjukkan besarnya ya, neraka Jahannam didatangkan. Kemudian as-sirat dihamparkan di atasnya. Ya. Kemudian ada kegelapan di sekitarnya. Ya. As-sirat ini disebutkan dalam sejumlah hadis tentang sifatnya. Ya. Di antara sifat as-sirat ini, dia lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Ya. Sepanjang as-sirat ada kalalib yang menyambar-nyambar, ya, sejenis jangkar atau sejenis duri, ya, yang menyambar-nyambar di tengah as-sirat. Ya. Dan doa para nabi waktu itu, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah. Ya. Maka seorang yang membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, ketika dihadirkan makna sirat pada hari kiamat, maka dia juga akan mengetahui betapa pentingnya arti dari permohonan hidayah ini. Ya. Sirat yang sedemikian rupa kengeriannya, siapa yang bisa menyelamatkannya kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa melaluinya, ya, melalui as-sirat tersebut kecuali siapa yang Allah beri hidayah untuknya. Ya. Dan hidayah ini sebabnya adalah amalan yang dia lakukan di dunia. Ya. Karena itu seorang melalui as-sirat tersebut, manusia melaluinya sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang melaluinya seperti kilat, ada yang seperti angin kencang, ada yang seperti orang yang menunggangi kuda, ada yang seperti berlari kencang, ya. Ada yang berjalan, ada yang merangkak. Dan yang tidak bisa melaluinya, neraka Jahannam di bawahnya, waliyadzubillah. Nah, iya, ini dari kandungan makna as-sirat. Karena itu, tatkala seorang Muslim membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah kepada kami as-sirat al-mustaqim, dihadirkan dua makna as-sirat ini, makna dalam artian jalan yang lurus dan makna dalam artian jembatan kelak di dunia hari pada hari kiamat. Ya. Maka ini akan lebih memberikan kandungan yang mendalam di dalam hatinya kalau dia memahami ya makna dari ayat itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sirat alladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Jadi di sini Allah sebutkan 3 jalan. Yang pertama adalah jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Ya.
Mereka inilah yang berjalan di atas sirat al-mustaqim. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua adalah orang-orang yang dimurkai. Jalan orang-orang yang dimurkai. Jalan yang ketiga adalah jalan orang-orang yang disesatkan. Dan kita dimohon atau kita diperintah untuk memohon jalan orang-orang yang diberi nikmat. Dan kita diperintah untuk berlindung dari jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang disesatkan. Iya. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat ini? Diterangkan di dalam surah Nisa, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mereka inilah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, siddiq orang-orang yang sangat jujur dan membenarkan agama. Ini kriteria yang sangat tinggi ya, seperti kriteria Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada orang-orang yang mati syahid, was-salihin dan orang-orang yang salih. Itu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nah, dan ini memberikan kepada kita faedah bahwa harusnya kita senantiasa memperhatikan jalan orang-orang yang diberi nikmat itu. Kita baca bagaimana kehidupan mereka, sehingga kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka. Ya. Membaca sirah para nabi dan para rasul. Ya. Dan membaca sirahnya orang-orang yang terbaik di tengah umat ini, orang-orang yang salih, orang-orang yang mati syahid. Ya. Dan ini akan lebih menguatkan seorang di atas jalan yang lurus. Ya. Ketika disebutkan dua jalan yang lainnya, maka ini mengisyaratkan bahwa jalan yang lurus itu adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Ya. Mereka adalah orang yang berilmu dan beramal dengan ilmunya. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ya. Orang Yahudi mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam banyak ayat disebutkan kemurkaan terhadap mereka. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka terhadap mereka. Kenapa? Sebab mereka itu ya'rifuna al-kitaba kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang Alkitab, tahu kitab yang Allah turunkan, sebagaimana mereka kenal anak-anaknya, mereka tahu. Tapi mereka tidak beramal dengannya. Mereka tidak beramal dengannya. Orang-orang Nasara kebalikannya. Orang-orang Nasara kebalikannya. Mereka beramal tanpa ilmu. Mereka beramal tanpa ilmu. Adapun orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, di atas sirat al-mustaqim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat, dia berilmu dan beramal dengan apa yang dia ketahui. Kalau dia beramal dengan sesuatu, pasti dilandasi di atas ilmu. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Pertama, ketahuilah perintah untuk mengetahui, untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Setelah itu baru diperintah untuk beramal, wastaghfir li dzambik. Kemudian bermohonlah kamu. Jadi ini kandungan dari ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus berlepas dari jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Tidak boleh ada di dalam kehidupan seorang muslim dari kebiasaan Yahudi dan Nasara. Dan ini juga menunjukkan bahwa seorang muslim harus memusuhi agama Yahudi dan Nasara. Karena agama mereka tidak dibangun di atas petunjuk yang benar. Tidak dibangun di atas petunjuk yang benar. Mereka sudah merubah kitab-kitab mereka. Walaupun sebagian dari mereka misalnya, anggap sebagian dari mereka masih ada yang berada di atas kitab aslinya yang belum dirubah. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, juga tetap dikatakan penghuni neraka. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "La yasma'u bi Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ahli an-nar." Tidak ada seorang Yahudi dan Nasara mendengar saya diutus, kemudian dia tidak beriman, pasti dia termasuk penduduk neraka. Ya.
Maka tidak boleh menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara dalam apapun yang merupakan kebiasaan dan agama mereka. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya. Dan di dalam ayat juga menunjukkan bahayanya berilmu tanpa diamalkan. Juga menunjukkan kebalikannya, bahayanya beramal tanpa ilmu. Dan menunjukkan bahwa jalan orang-orang yang lurus atau orang-orang yang dapat hidayah di atas as-siratal mustaqim, mereka berilmu dan beramal, ya beramal dengan ilmu. Iya. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini menunjukkan bahwa seorang yang berada, yang berilmu dan beramal dengan ilmunya itu adalah suatu nikmat. Ya. Suatu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa nikmat agama itu lebih besar artinya daripada nikmat dunia. Ya. Sebab di dalam ayat tidak ada permintaan dunia, yang ada hanya permintaan berkaitan dengan memperbaiki seluruh masalah agama, dan tercakup di dalamnya kalau baik agamanya, maka akan baik pula dunianya. Ya. Ikut pula di dalamnya. Karena itu tatkala Allah menyebutkan kesempurnaan nikmat untuk umat Islam, ya, Allah hanya menyebutkan kesempurnaan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Ya. Dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan nikmat agama. Bahkan tidak bisa dinilai sama sekali dengan nikmat agama. Rasulullah SAW pernah mengibaratkan dunia. Bagaimana nilainya? Ya, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berjalan bersama para sahabatnya. Ya. Melalui sebuah pasar, kemudian beliau mendapatkan bangkai kambing kecil, cacat telinganya. Maka beliau angkat bangkai kambing ini. Beliau katakan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang ingin beli bangkai ini dengan harga 1 dirham? 1 dirham 1 mata uang perak, murah harganya. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, dia ini bangkai. Ya, kami diberi pun tanpa beli belum tentu kami ambil. Apalagi kalau mau dibeli 1 dirham. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau begitu ambil saja. Siapa yang mau mengambilnya gratis? Ya. Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kalau dia hidup pun belum tentu kami akan mengambilnya, sebab dia adalah kambing yang cacat. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi lad dunya ahwanu indallahi min hadhil bahimah. Kata beliau, demi Allah, sungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai. Ya. Itulah perumpamaan dunia yang banyak dikejar oleh manusia, ya, dengan mengorbankan agamanya, dengan merugikan orang lain, ya, dan kadang dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Itulah dunia. Perumpamaan dunia yang hina, yang sebagian orang di masa ini rela untuk menjual kehormatannya, untuk menjual kemuliaannya, ya, karena sanggup dunia yang nilainya seperti itu. Nah, dan ini menunjukkan akan besarnya nikmat agama ini. Besarnya nikmat agama, tuntunannya. Bayangkan, ya, Rasulullah SAW bersabda tentang 2 rakaat sebelum subuh bagi siapa yang melakukannya. Dalam hadits Aisyah, riwayat Muslim, Nabi menyatakan, raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, 2 rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, karena itulah seorang hamba hendaknya senantiasa mengingat nikmat ini. Ya. Dia ingat bahwa nikmat ini disandarkan kepada Allah. Dan ini isyarat, ya, bahwa hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai,
Ya, walad dhalin, dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini telah kita sebutkan, ya ada beberapa bacaannya, dan khususnya di sini ada 3 kalimat yang berbeda beraneka ragam bacaan para al-qurra dalam membacanya. Pertama pada kalimat Maliki Yaumiddin, ada yang membacanya Maliki Yaumiddin, ada yang Malik dan Maliki Yaumiddin. Ya. Demikian pula As-Sirat, ada yang membacanya pakai sin, As-Sirat, pakai sin, bukan pakai fa. Kemudian alaihim, hanya ada yang mendhamma, ada yang mengkasrahnya. Dan ini bacaan-bacaan semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan jalur-jalur tertentu. Bacaan mempunyai hukum-hukum tertentu di dalam membacanya. Ya, adapun kita, ya, kita hanya membaca apa yang kita baca di negeri ini. Ya, apa yang kita baca di negeri ini. Ya, di depan orang umum jangan membaca bacaan-bacaan selain dari bacaan yang masyhur di negeri ini. Dipahami, dan kita membaca dari jalan dari Asim. Itu yang hendaknya dibaca. Nah, jelas ya. Cuman saya jelaskan hal ini supaya untuk memberikan wawasan bahwa bacaan Al-Quran itu Nabi mengajarkannya dengan beberapa bacaan. Ya. Mungkin kalau kita sholat, ya, misalnya di negeri yang tidak memakai bacaan hafs dari Asim, misalnya anggaplah di Aljazair misalnya memakai riwayat Warsh, misalnya di Maroko sana pakai Warsh, mereka membaca Maliki Yaumiddin. Nah, demikian pula di Libya misalnya pakai Qalun, ya, dengan bacaan Qalun, mereka juga baca Maliki Yaumiddin. Tapi kita di sini membacanya Maliki Yaumiddin. Bacanya Maliki Yaumiddin. Mungkin kalau ada yang baca Maliki Yaumiddin nanti akan ditegur oleh orang-orang umum di belakangnya yang tidak mengerti masalah. Ya. Nah, jadi berkaitan dengan bacaan-bacaan di surah Al-Fatihah, dan itulah dari kesempurnaan Al-Quran, ada bacaan-bacaan ya padanya, dan sebagian dari bacaan ini kadang memberikan tambahan makna. Jadi ini insyaallah taala akan datang nanti kita uraikan sebagian darinya, walaupun saya sebenarnya tidak ingin terlalu banyak menguraikan tentang qiraat, kecuali kalau penting dan ada tambahan arti makna, maka insyaallah taala kita akan menguraikannya. Masih ada sejumlah pembahasan berkaitan dengan surah Al-Fatihah secara umum, insyaallah taala kita lengkapi nanti pada pertemuan yang akan datang. Apakah termasuk hidayah jika seorang melakukan sholat 5 waktu tapi dia tetap melakukan dosa seperti tetap merokok? Ya, sekarang masalah merokok, ada sebagian orang tidak tahu bahwa merokok itu haram. Ya. Sebagian orang berkata, ada yang menganggap bahwa rokok itu cuma ya memang tidak bagus bagi kesehatan, tapi tidak apa-apa, bukan haram, hukum makruh. Maka yang pertama sampaikan kepadanya penjelasan, ya, bahwa rokok itu adalah haram. Nah, sebab di dalamnya ada membuang-buang harta, mengantar diri ke jalan kebinasaan, bisa mencelakakan diri, juga mengganggu orang lain yang tidak merokok dengan asapnya. Ya, sebutkan dalil-dalil tentang haramnya hal tersebut. Kalau memang dia tahu dan dia tetap melakukannya, maka ini menunjukkan bahwa kadang ya dia di dalam hal ini kurang memahami makna hidayah di dalam bacaan yang dia baca. Ya. Nah, dan di sisi lain, ya, seorang di dalam meninggalkan dosa dan mendapatkan hidayah petunjuk, Allah Subhanahu wa taala tidak menyergamkannya. Dalam artian tidak semua orang yang meminta hidayah secara umum kemudian dia diberikan, pada saat juga untuk menyempurnakannya. Mungkin ada sebagian kekurangan, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan bahwa seorang itu belum dikatakan ikhlas kalau dia beribadah masih mengharap surga atau karena takut kepada neraka? Ya, itu ucapan orang-orang sufi yang tidak mengerti agama. Nah, tidak bertentangan dengan keikhlasan itu. Mengharap surga, takut karena neraka tidak bertentangan dengan keikhlasan. Bahkan itu adalah hal yang merupakan maksudnya untuk beribadah.
Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ya, bahwa siapa yang beribadah kepadanya maka diberi surga. Ya, siapa yang takut kepadanya juga diberi surga. Ya, kemudian orang yang beribadah dalam keadaan takut kepada neraka, ya, disebutkan pahalanya. Ya, seluruh hal ini menunjukkan bahwa ibadah dibangun di atas dua hal itu. Dibangun di atas harapan dan dibangun di atas rasa takut. Ya, dan itu bagian dari ibadah, bagian dari ibadah. Karena itulah apa yang diucapkan di sini itu dari bentuk kejahilan dan tidak mengerti apa makna ibadah. Tidak mengerti apa makna ibadah. Nah, ada menafsirkan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang yang diberi nikmat adalah para nabi dan sahabatnya. Jalan orang yang dimurkai dan sesat adalah musuh nabi dan pengikutnya. Apakah penafsiran ini dalilnya? Ini penafsiran yang disebut di sini itu penafsiran namanya bil lazim. Ya, dalam istilah penafsiran. Dia mengambil makna keharusan dari ayat itu. Keharusan dari ayat itu. Jadi kalau jalannya orang-orang yang diberi nikmat, ya memang paling pertama masuk di dalamnya adalah para sahabat, nabi dan para sahabat. Yang paling pertama masuk di dalamnya. Orang yang dimurkai dan orang yang disesatkan, ya, ini asalnya untuk Yahudi dan Nasara dan masuk juga di dalamnya dari golongan umat Islam yang mirip dengan mereka. Ya, karena itu kata Sufyan ibn Uyainah, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil Yahudi, wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin Nasara." Siapa yang rusak dari ulama kita, kata Sufyan, maka padanya ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Sebab dia berilmu, ada kerusakan. Itu artinya dia tidak beramal dengan ilmunya. Maka ada kemiripan dengan orang Yahudi. Wa fasada min ubadina fatihi syabahun bin Nasara. Siapa yang rusak dari ahli ibadah kami, ahli ibadah kita, dia ahli ibadah tapi ada kesalahan dalam ibadahnya. Itu berarti dia beramal tanpa ilmu. Maka padanya ada keserupaan dengan orang Nasara. Nah, ada hadis yang mensyariatkan untuk membatalkan salat sunnah ketika telah qamat. Untuk salat wajib bersifat dalam masjid luar masjid. Bagaimana dengan orang yang mendengar iqamah telah ditegakkan sementara dia salat di rumahnya? Ya, itu hadis berlaku umum untuk yang di dalam masjid maupun di luar masjid. Sebab di dalam hadis dikatakan tidak uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah. Apabila telah dikumandangkan qamat atau telah ditegakkan salat, tidak ada salat kecuali maktubah. Dan ini bagi siapa yang wajib untuk menghadiri masjid? Apakah di dalam masjid atau di rumahnya? Di rumahnya. Nah, bagaimana jika seorang ingin mengakikah anak laki-lakinya, tapi dia hanya memiliki kemampuan cuma 1 ekor kambing, sedangkan anak laki-laki senangnya 2 ekor? Ya, kalau dia cuma punya kemampuan 1, tidak apa-apa insyaallah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sampai di mana batasan kita boleh memukul orang yang bersalah? Memukul orang yang bersalah itu bukan wewenang setiap orang. Nah, tergantung jenis kesalahannya, di mana dia bersalah. Ya, di mana dia bersalah itu semuanya ada kaitannya. Ya, asalnya penegakan hukum itu kembali kepada wewenang penguasa. Asalnya. Namun memberikan pukulan, ya, semisal dengan dilihat keadaannya di mana. Kadang dia di sebuah pendidikan, misalnya di sekolahan. Ya, kadang ada izin seorang guru memukul muridnya kalau memang ada kesalahan. Ya, sebagai bentuk pendidikan kalau dipandang itu perlu. Jadi ini pertanyaan jawabannya ya tergantung bagaimana penggambaran keadaan. Bagaimana nasihatnya tentang pedagang yang selalu menunda sholat wajibnya dan cepat datang ke pasar dan lama pulang dari pasar. Ya, itu dari sebab masalah sebenarnya, dari hal yang dimaklumi bahwa sholat wajib itu adalah kewajiban dalam agama, kewajiban seorang muslim. Ya, demikian pula menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu tidak boleh dikatakan tidak dihadiri atau mendapat udzur lantaran dia sibuk dengan dagang atau ada pekerjaan. Tidak. Dan apabila telah dikumandangkan adzan, seluruh pekerjaan ditinggalkan. Seluruh pekerjaan ditinggalkan.
Nah, kemudian asar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan yang paling baiknya adalah orang yang datang belakangan dan cepat kembali, itu yang paling baiknya. Dan menjadi ukuran pada seorang harusnya diingat itu berkahnya. Ya, berkah itu penting di dalam rezeki. Kadang yang sedikit bisa menjadi banyak karena Allah memberkainya. Karena Allah memberkainya. Kadang yang banyak ya terasa sedikit dan tidak ada nilainya karena tidak ada berkah padanya. Tidak ada berkah padanya. Ya, karena itu sepanjang seorang menjaga dirinya dalam amalannya, dalam muamalahnya, dia ingin mendapatkan ridha Allah, ya, ikhlas di dalamnya, dia niatkan dengan yang baik, misalnya dia berdagang, dia niatkan dengannya dapat rezeki supaya dia bisa menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, sudah dapat pahala. Atau dia bisa menggunakannya untuk tetap menjalankan ibadah, dia juga sudah dapat pahala dengan niat yang baik. Dan hal-hal yang seperti ini hendaknya dikembangkan dan senantiasa dia periksa pada dirinya. Apakah menceritakan kekurangan, kesalahan, kejelekan orang lain yang permasalahan tersebut masalah dunia termasuk menggibah? Iya. Kalau hal tersebut tidak disenangi oleh saudaranya, menjelekkannya dalam perkara apapun, maka itu termasuk ghibah. Sebab ghibah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak senangi. Ya, tentang masalah orang yang berghibah dosanya, ya dimaklum ya tentang bahayanya. Nah, kita tidak ada waktu yang banyak di dalam menguraikannya sekarang. Bagaimana hukum foto disimpan di dalam hati? Kalau dia gambar bernyawa disimpan, tidak ada manfaatnya bagi dia, dalam artian manfaat yang dibolehkan secara syar'i, maka yang seperti ini adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Jadi kan pula menyimpannya untuk kenang-kenangan itu tidak boleh, jadi tidak diperbolehkan. Bisa kita sholat lail secara berjamaah di luar Ramadan? Jawabannya tidak boleh, itu hukumnya bid'ah. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah kecuali di Ramadan saja. Kecuali kadang-kadang, kalau misalnya dia ingin mendidik anaknya, misalnya sholat bersama, kadang-kadang tidak apa-apa. Nabi pernah sholat bersama Ibnu Mas'ud, ya, bersama Ibnu Abbas, ya, dalam beberapa peristiwa. Yang itu menunjukkan kadang-kadang dilakukan untuk mengajari. Ada syah sholat seorang, terhitung satu rakaat. Orang yang sholat berjamaah hanya membaca Al-Fatihah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawabannya tidak syah, dia harus melanjutkan. Ya, kalau misalnya sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imamnya sudah rukuk, dia baca cepat sampai selesai. Nah, dia baca sampai selesai. Kalau memang imamnya masih lama berdiri, dia berkira masih lama berdiri. Kaum muslimin di Indonesia dengan langsung karena acara pernikahan mereka mengharuskan adanya pembacaan sigat ta'liq. Apa dalil tentang hal tersebut? Mau penjelasannya? Kalimat mengharuskan itu tidak ada dalil mengharuskan. Ya, sebab tidak disebut di dalam buku-buku fikih itu dari syarat nikah dan kewajibannya. Nah, nikah itu cukup dengan mahar 2 saksi, baca sigah, ya selesai. Yang paling ringkas bagaimana pernikahannya disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi tentang kisah perempuan yang datang kepada Nabi itu menghibahkan dirinya. Ya, ketika Nabi menampakkan beliau tidak ingin menikahinya, maka ada seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, kalau engkau tidak ingin menikahinya, maka nikahkan saya dengannya." Sebab Nabi sekarang menjadi walinya dan beliau adalah pimpinan kaum muslimin. Nah, dan perempuannya telah datang menghibahkan dirinya kepada beliau. Maka kata Nabi, "Kamu cari mahar." Kembalilah dia ke rumahnya cari mahar, tidak dapat apa-apa, tidak punya apa-apa. Kembali lagi, "Rasulullah, saya tidak punya apa-apa." Kata beliau, "Iltamis walau khataman min hadid." Cari mahar walaupun itu cincin dari besi. Kembali dia cari mahar, tidak dapat apa-apa. Dan katanya, "Rasul, saya hanya punya kain yang di tubuhku ini. Kalau sebelah 2, maka sebagian dari tubuh saya akan nampak auratnya." Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah itu, ya, "Apa kamu punya hafalan Al-Quran?" Ya, dia sebutkan, "Saya hafal begini dan begini." Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca akadnya. Beliau langsung baca akadnya.
saya nikahkan kamu dengan perempuan itu dengan mahar apa yang kamu hafal dari Al-Quran. Selesai. Ya, tidak ada pembacaan sifat ta'liq, tidak ada pembacaan syahadat, tidak ada pembacaan ini dan itu. Yang kadang hal-hal yang seperti ini kadang membuat anak muda ya berpikir kalau mau nikah. Ya. Dia mengatakan, saya kurang pede, saya mau nikah sekarang. Ya, saya belum bisa baca Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan, berat kalau mau nikah itu si anu nikah 2 jam baru selesai. Ya. Ini dia akhirnya memberatkan. Kerusakannya jatuhkan dalam perbuatan-perbuatan yang kalau tidak nikah ya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan di dalam syariat. Ada sebagian dari masyarakat disampaikan hadis tentang bahaya pergi ke dukun, lalu mereka mengatakan bahwa yang dilarangkan cuma datang bertanya tentang perkara gaib dan membenarkannya. Kami hanya datang untuk berobat. Ya berobat apa yang diinginkan? Ya, dan ini perlu diinginkan ya bahwa dukun di kalimat dukun di Indonesia itu agak luas penggunaannya. Ada dukun beranak, iya. Dukun beranak artinya ya perempuan bidan misalnya untuk beranak. Memang untuk membantu saya melahirkan. Disebut dukun juga. Ya. Kalau diinginkan dukun bermakna yang tahu gaib, ya, atau ada bantuan dengan kerjasama dengan jin, itu yang dia datangi. Maka ini walaupun dengan maksud berobat tidak boleh. Jelas ya? Boleh menegakkan jemaah kedua di suatu masjid yang telah dilaksanakan salat berjamaah. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Menurut pendapat jumhurul ulama. Nah, itu pendapat yang kuat yang dipegang oleh kebanyakan para sahabat dan kebanyakan ulama. Sampai di masa ini kebanyakan ulama kita juga berpendapat boleh. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Mukbil, Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Zaid dan lainnya semuanya berpendapat boleh. Apa hukumnya bermakmum di belakang seorang imam yang bacaan Fatihahnya kurang enak didengar? Ya kalau kurang enak didengar saja, itu tidak cukup ya. Nah, dari sini dikatakan tidak jelas penyebutan makhrajnya. Apa kalimat tidak jelas? Ya. Kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak syah, membatalkan salatnya, tidak syah, seperti dia menambah huruf, mengurangi huruf, ya, atau mengganti huruf dengan huruf lainnya, ya, maka ini tidak syah salat di belakangnya. Kalau memang baca Al-Fatihahnya tidak syah, tapi kalau hanya sekedar kurang enak didengar, kurang jelas, itu bukan alasan. Ya. Nah. Apakah larangan salat di WC? Ada juga larangan salat menghadapnya. Ini sudah diterangkan ya di pembahasan Umdatul Ahkam bahwa yang dilarang salat di dalamnya ataupun di atasnya atau menghadap ke WC tidak ada larangan. Sepanjang tempat yang dia salat itu bersih. Apakah sutrah tirai bagi orang yang salat harus ditempelkan, disentuh ketika sujud? Tidak harus ya. Tidak harus. Ya. Yang penting tirai itu membatasi antara dia dan orang berlalu-lalu. Namun semakin dekat dia dari tirainya itu lebih bagus. Jika kita yang sholat di rumah karena hujan misalnya, tetap diwajibkan berjamaah bersama istri dan anak, ya harusnya begitu, dia berjamaah bersama istri dan anaknya, ya agar supaya dia mendapatkan pahala berjamaah dan juga sekaligus ya mendidik dan membiasakan anak-anaknya dengan sholat. Apakah juga tetap adzan dan qomat? Iya benar, tetap adzan dan qomat. Juga bagi musafir di persinggahannya tetap adzan dan qomat, sunnahnya. Itu disunnahkan ya, bukan diwajibkan, disunnahkan. Makan makanan dari acara maulid tidak diperbolehkan. Ya. Sebab dia adalah makanan yang diletakkan dan disembelih bukan untuk Allah. Kisah Juraij yang masyhur tentang tidak menjawabnya Juraij terhadap panggilan ibunya. Bukan Juraij ya, Juraij pakai jim. Apa kisah ini bisa dijadikan hujjah untuk memutuskan salat sunnah ketika ada panggilan ibu? Jawabannya tidak. Bukan hujjah. Kisah Juraij memang ada di dalam riwayat Muslim. Tapi itu kisah umat-umat sebelum umat Islam. Ya, ada pun umat Islam ada aturannya sendiri. Ya. Apakah haram menjual barang yang rusak terus diperbaiki? Seperti semula, diperbaiki seperti semula, lalu dijual di toko-toko.
seperti emas dan lainnya. Ya. Kalau barang tersebut diketahui bahwa rusak kemudian diperbaiki, diketahui itu bekas dan orang yang membeli tahu tidak ada unsur penipuan, ya, dia tidak mengira itu baru, maka tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada unsur penipuan, ya, dikatakan misalnya bahwa itu baru atau seakan-akan digambarkan baru, maka itu tidak boleh. Jelas harus diterangkan. Apakah boleh kita menampakkan aurat ketika di hadapan dokter pada saat berkonsultasi kulit atau kelamin? Ya, kalau pengobatan dan dia butuh akan pengobatan tersebut, maka tidak apa-apa dia menampakkan sebagian auratnya sesuai dengan kadar keperluan, sesuai dengan hajat saja. Ya. Sesuai dengan hajat. Jelas? Sebab larangan memandang kepada aurat itu mimbab sajjad dariah, dari sisi menahan pintu untuk mengarah kepada perbuatan zina. Ya, jelas? Dan yang seperti ini dibolehkan kalau ada keperluan. Seperti misalnya melihat kepada perempuan bukan mahram, haram hukumnya. Tapi kapan ada keperluan secara syar'i dibolehkan, seperti nabar misalnya, untuk bagi siapa yang mau menikahkannya dibolehkan ala qadril hajah, sesuai dengan keperluannya. Nah, demikian pula berobat. Ya, berobat, maka dia boleh menampakkan auratnya sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan, kadar hajat saja. Setelah itu dia tutup. Ya, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.